Saya bisa nggak ya ini? Lihat jelas nggak ya? Cek dulu ya. Saya masuk YouTube dulu. Hai semuanya, kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain. Aku cek-cekin soundnya dulu. Udah ada soundnya ya. Suaranya terdengar dengan jelaskah? Atau ada yang putus-putus mungkin? Coba deh komen-komen dulu ya, biar Gigi tahu kalau misalkan ada yang error atau apalah gitu. Oke, suaranya terdengar jelas ya teman-teman ya. Ini gambarnya udah jelas ya kan? Oke. Hai semuanya, semangat pagi. Selamat sore, ini udah mau jam 3 di Manado. Hai semuanya. Salam kenal, nama saya Virginia Patricia Eman, tapi saya biasanya dipanggil Gigi. Saya adalah beauty entrepreneur dari cabang Manado. Saat ini ada di level Gold Director dan sedang menjalani kualifikasi ke Senior Gold Director. Ya, hari ini tuh senang banget karena bisa dikasih kesempatan buat live di grup Facebook Share Your Passion dan dikasih kesempatan juga untuk membawakan sebuah produk passion yang aku suka banget gitu ya. Adalah produk favorit aku, produk yang membuat aku tuh bersemangat banget, bergairah banget kalau mau bicarain tentang produk ini. Dan tema kita hari ini adalah tetap wangi meski hanya di rumah aja. Jadi saat ini kan kita lagi self quarantine ya. Kita cuman stay at home aja, work from home, study from home, anything from home gitu ya. Jadi walaupun kita cuma di rumah aja, walaupun kita lagi work from home, bukan berarti kita nggak mandi-mandi dong ya teman-teman. Siapa nih di sini setelah di rumah aja malah jadi malas mandi? Ayo ngaku. Jangan ya teman-teman ya, tapi kita harus tahu banget bahwa mandi itu wajib ya, biar badan kita bersih dan bebas kuman juga pastinya. Dan pastinya kalau misalkan badan kita itu bersih, wangi, itu akan membuat kita jadi nyaman. Bener nggak? Bener nggak nih? Ayo teman-teman, menurut teman-teman bener nggak? Lebih nyaman mana? Nggak mandi-mandi apa mandi? Pastinya kita akan lebih nyaman dan lebih rasa fresh gitu setelah kita mandi gitu ya. Nah, aku punya pertanyaan nih. Apa sih kebiasaan yang sering teman-teman lakukan setelah mandi? Apa sih kebiasaannya teman-teman? Setelah teman-teman mandi itu teman-teman biasanya ngapain? Pakai baju ya kan? Tapi setelah itu ngapain teman-teman? Setelah mandi ada yang pakai deodoran? Ya, kalau aku sendiri pun aku pakai deodoran dulu ya, deodoran. Terus habis itu pakai lotion gitu atau parfum gitu ya, biar seger gitu ya, tambah wangi. Ya, karena kebiasaan orang zaman now tuh kayak gitu. Setelah mandi tuh pakai baju ya, pakai baju, pakai skincare, pakai deodoran, pakai lotion, pakai parfum gitu ya, biar kita tuh tetap seger, tetap wangi, tetap semangat. Karena rata-rata orang pada umumnya, aku yakin banget, punya rutinitas setelah mandi gitu ya. Rutinitas yang pasti mereka akan lakuin. Oke, biar tetap wangi meski di rumah aja. Ya, semprot parfum. Walaupun cuma di rumah aja, parfum itu tetap dipakai gitu ya, teman-teman. Nah, bagi sebagian orang, parfum itu merupakan suatu item yang bisa menunjang penampilan kita loh. Bener nggak sih? Nah, selain itu parfum itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga meningkatkan semangatnya kita. Serta bisa membuat seseorang itu merasa tenang dan juga rileks. Percaya atau enggak sih? Kalau Gigi sendiri ya senang banget pakai parfum itu karena bikin semangat kerja. Kalau kitanya udah wangi, udah semprotin parfum, itu semangat, jadi semangat kerja gitu loh. Teman-teman ngerasain juga atau cuma Gigi sendiri sih? Aku yakin teman-teman di sini pasti juga merasakan hal yang sama. Jadi kayak kalau udah pakai parfum tuh semangatnya enak ya, enjoy banget. Nah,
banyak gitu ya, banyak yang orang di luar sana yang menggunakan parfum hanya di saat-saat tertentu aja, kayak misalkan mau keluar baru pakai parfum, di rumah bodo amat gitu lah ya. Tapi kan kalau sekarang ini kita work from home, kita dari rumah aja, tuh parfumnya nganggur dong kalau misalkan kita di rumah nggak pakai parfum, ya kan? Nah, sebelum aku akan lanjut lebih jauh lagi, sebenarnya hari ini aku tuh mau sharing ke teman-teman juga tips and trick biar parfum kita tuh bisa tahan lama gitu ya. Tapi sebelum lanjut ke bagian itu, aku tuh mau sharing ke teman-teman dulu fakta-fakta dari parfum-parfum yang kita pakai ya. Sebagai Oriflamers, kita pasti pakai parfum Oriflame. Siapa di sini yang punya produk favoritnya parfum? Terus kalau misalkan produk favoritnya parfum, parfum apa yang teman-teman suka? Boleh komen ya, biar Gigi tahu. Siapa tahu ada yang sama, ada yang kembaran sama Gigi, oke? Nah, kalau pakai parfum Oriflame, aku tuh merasa bangga juga. Kenapa? Karena parfum Oriflame itu udah punya 50 tahun keahlian dalam bidang wewangian. Jadi dalam bidang fragrance itu, parfum Oriflame udah nggak perlu ditanyakan lagi deh teman-teman ya. 50 tahun keahlian di dunia wewangian. Dan juga Oriflame itu bekerja sama dengan para peracik parfum kelas dunia. Para peracik parfum terbaik di dunia. Bayangkan ya teman-teman, aku sampai salah ngomong. Dan salah satu master perfumernya itu ada juga loh di katalog bulan April. Ada yang tahu siapa? Ada loh dia di katalog bulan April. Ayo, ada yang perhatikan gak sih salah satu peracik parfum yang ditampilkan di katalog bulan April? Siapa namanya? Ayo, ada yang kenal gak sih? Ayo, buka katalognya. Namanya adalah Natalie Lawson. Nah, dia juga tuh salah satu peracik parfum-parfum yang udah ternama ya. Brand-brand yang udah kita nggak asing lagi. Pernah dengar brand Dior? Tulisannya Dior tapi bacanya Gio. Pernah nggak? Pernah denger nggak? Udah nggak asing lagi kan ya brand Dior itu. Gio ya. Bacanya Gio, susah banget. Terus ada juga yang tulisannya Versace, bacanya Versace. Pernah dengar nggak sih brand-brandnya? Itu brand-brand yang udah nggak asing lagi di telinga kita. Ada juga kayak Givenchy, bacanya Givenchy, susah amat ya. Ada juga YSL, tulisannya bacanya kayak Yves Saint Laurent, susah amat ya, beneran deh. Dan itu adalah brand-brand yang udah nggak asing lagi kalau kita dengar, oke? Dan salah satu brand yang Natalie Lawson ini buat adalah brand dari Oriflame, dan dia fokusnya ke Sublime Nature. Jadi di sini siapa nih yang punya parfum Sublime Nature? Aku juga punya. Ada yang punya? Nah, ini salah satu parfum yang konsentrasi ekstraknya itu lebih tinggi ya, karena dia ada masuk di jajaran tingkat parfum yang paling tinggi di antara wewangian yang lainnya. Jenis parfumnya itu paling tinggi. Nah, fakta menarik lainnya tentang produk Oriflame, tentang parfumnya Oriflame itu adalah Oriflame adalah salah satu brand wewangian terbesar di dunia. Dan juga setiap detik, 1 detik itu terjual 1 botol parfum. Bayangkan ya teman-teman, aku sampai kaku gitu loh ini ngomongnya. Bayangkan 1 detik bisa terjual 1 botol parfum, teman-teman. Hebat nggak sih Oriflame itu? Berarti produk parfum Oriflame ini udah dikenal banyak orang. Ya, baik orang di Indonesia ataupun di luar Indonesia juga ya, pastinya udah kenal lah. Karena Oriflame ini udah jadi salah satu brand wewangian yang terbesar di dunia. Oke? Nah, bahas tentang parfum. Rasa-rasanya kalau hampir semua orang itu pakai parfum ya sebelum memulai aktivitas. Tapi sayangnya berbagai aktivitas yang kita lakukan kadang itu membuat wangi parfum itu cepat hilang. Nah, belum lagi iklim tropis yang lembab itu bikin aroma parfum jadi lebih cepat memudar. Iklim yang lembab dan juga kadang panas gitu ya, bikin parfum yang kita pakai itu cepat menguap, cepat memudar, dan wanginya akhirnya cepat hilang. Bener nggak sih? Pernah rasain nggak sih? Kenapa sih aku pakai parfum ini cuman gak lama kok hilang wanginya? Pernah nggak sih ngerasain? Aku tuh pernah banyak kali gitu ya.
Nah, di live kali ini Gigi tuh akan membahas ke teman-teman semua tips agar wewangian yang teman-teman pakai itu bisa awet dan tahan lama ya. Tapi sebelumnya teman-teman juga harus tahu dulu jenis parfum yang teman-teman gunakan. Karena jenis parfum juga itu jadi salah satu yang menentukan parfum yang kita pakai ini bisa bertahan berapa lama ya. Pernah dengar nggak sih istilah parfum EDP, EDT, cologne gitu ya? Pasti udah nggak asing lagi ya di telinganya kita. Dan juga di katalog-katalog Oriflame, di parfum-parfumnya Oriflame itu punya jenis-jenis parfum yang berbeda-beda. Nah, aku mau jelasin singkat dulu tentang itu ya, karena masih banyak orang juga yang belum ngerti ini EDP berapa lama sih, EDT berapa lama. Jangan disamain ya, beda, karena konsentrasinya juga beda. Oke, kita mulai dulu dari yang tingkat paling pertama, yang paling high gitu ya, yang paling mahal juga, yaitu parfum murni. Parfum murni contohnya Sublime Nature ini juga masuk di parfum ya. Giordani Gold Essenza juga masuk ya di varian parfum. Nah, parfum murni ini adalah jenis wangian yang ya mahal gitu ya. Harganya tergolong mahal dikarenakan jenis parfum ini tuh memiliki konsentrasi paling tinggi dibandingkan wewangian lainnya, yaitu 15 sampai dengan 40%. Kebayang 15 sampai 40% ekstraknya, dan aroma ini tuh bisa bertahan kurang lebih 6 sampai 8 jam. Jadi lumayan lama gitu ya teman-teman, daya tahan dari parfum yang jenisnya itu parfum beneran parfum murni karena konsentrasinya tinggi gitu ya. Nah, parfum jenis seperti ini juga itu cocok untuk teman-teman yang punya kulit yang sensitif. Kulit sensitif atau kulit kering. Kenapa? Lumayan cocok sih, bukan cocok langsung aku jamin cocok nggak, tapi lumayan cocok karena jenis parfum ini tuh kadar alkoholnya itu lebih sedikit dibandingkan jenis wewangian lain ya. Jadi sehingga kecil resiko untuk membuat kulit teman-teman jadi kering ya. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Adiknya parfum namanya EDP gitu ya, Eau de Parfum. Eau de Parfum ini memiliki konsentrasi kedua tertinggi setelah parfum, yaitu 8-20% konsentratnya. Dan rata-rata parfum EDP ini bisa bertahan 4 sampai dengan 5 jam. Ya. Dan harganya juga pun lebih murah dibandingkan jenis parfum sebelumnya karena kadar alkoholnya lebih tinggi dibandingkan jenis parfum yang sebelumnya aku udah jelasin tadi. Contohnya yang EDP di sini mana ya EDP? Miss Giordani ini apa nih? EDP ini ya. Living Color ini EDP ya. Aku punya banyak parfum sih di sini. Ini EDP. Oke. Jadi kalau untuk EDP itu yang level kedua setelah parfum ya. Daya tahannya ingat 4 sampai 5 jam rata-rata ya. Terus selanjutnya setelah EDP adiknya ada lagi nih EDT namanya. Eau de Toilette. Eau de Toilette ini punya konsentrasi sekitar 3-5% aja. Jadi ekstrak wewangiannya itu 3-15%, maaf. Dan bisa bertahan selama 2-4 jam aja. Jadi untuk produk parfum EDT itu lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari, karena kalau misalkan sehari-hari kita misalkan cuma di rumah aja ya lebih cocok kalau pakai yang ringan-ringan kayak gini. Kalau misalkan kita pakai parfum atau eau de parfum itu cocoknya kalau kita mau ke pesta misalkan atau mau ke acara gitu ya. Tapi kalau misalkan saat ini kita lagi stay di rumah aja ya kita pakai EDT juga nggak masalah gitu ya. Oke, terus selanjutnya ada juga yang namanya Mist Cologne. Mist Cologne itu kayak gini kalau nggak salah ya, ini Mist Cologne ya. Nih, spray cologne. Dan botolnya itu paling gede gitu ya teman-teman. Pernah lihat gak sih kalau misalkan parfum-parfum lain kan yang size-nya kayak gini, isinya juga 50 ml kadang. Ini berapa mili ya? Ini banyak banget, 200 ml bayangkan. Kenapa ini bisa isinya banyak? Karena gini, Mist Cologne ini dalam setiap body mist itu hanya terkandung sekitar 2% aja essential oilnya. Jadi sisanya ini air dan alkohol ya. Jadi nggak heran kalau misalkan kalau teman-teman pakai yang cologne kayak gini itu kemungkinan besar hanya bertahan cuman 1 jam aja. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai ya, teman-teman pakai ini wanginya tuh hanya bertahan kurang lebih 1 jam aja
Dan itulah yang menjawab kenapa kalau kolon ini botolnya lebih gede dan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan kakak-kakaknya yang tadi gitu ya. Karena memang campuran essential oilnya lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang tadi. Oke? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pakai yang kolon itu harus kayak kalau makeup retouch ya. Kalau di parfum itu layering parfum lagi gitu ya. Jadi pakai parfum lagi lebih dari berapa kali gitu sehari gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih jenis parfum apa sih yang teman-teman gunain, barulah kita lanjut ke tips biar parfum yang kalian pakai itu bisa lebih tahan lama dan lebih awet. Ya, yang pertama adalah lembabkan kulit kalian dulu. Karena kenapa? Parfum itu biasanya akan menempel lebih lama pada kulit yang lembab atau kulit yang berminyak. Jadi, ketika kulit kita itu lembab, itu jadinya kayak perekat gitu ya, perekat dan membuat parfumnya itu otomatis menempel lebih lama di kulit kita ya. Jadi saat terbaik untuk kita pakai parfum itu setelah mandi. Biasanya kan badan kita tuh masih lembab ya teman-teman, itu saat terbaik untuk pakai parfum sebenarnya. Tapi teman-teman juga bisa mengakalinya dengan menggunakan lotion sebelum parfum ya. Nah, di Oriflame kita punya parfum ya, body parfum yang cocok dengan parfumnya. Misalkan ada body parfum Divine, ada juga parfum Divine gitu ya. Jadi saat kita pakai body parfumnya dulu, body creamnya dulu, baru kita pakai parfumnya, itu wanginya cocok miung gitu ya, cocok miung dan bisa tahan lama gitu ya, karena kulitnya udah lembab dulu baru kita pakai parfum, ya kan? Nah, teman-teman hindari jangan sampai kita pakai body creamnya A, parfumnya B gitu. Itu nanti wanginya kan bertabrakan, nggak nyatu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya body creamnya, boleh dibeli gitu ya. Kalau misalkan belum punya, misalkan nggak punya body cream, body parfumnya, bisa teman-teman akali dengan Tender Care. Karena Tender Care ini kan nggak punya aroma ya teman-teman. Yang original ini nggak punya aroma ya kan. Jadi aku contohin ya. Kita nih pakai Tender Care, kita pakaikan di bagian yang lembab, enggak, maksudnya bagian sini ya, kita tempatkan dimana kita mau semprotin parfumnya. Misalkan nah ini kan nggak ada aroma ya teman-teman, ada sih tapi sedikit banget, bahkan bisa nggak tercium ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, nah Tender Care ini kan bisa bikin kulit kita tuh kayak berminyak ya, jadi lembab. Jadi teman-teman tuh setelah pakai kayak gini, baru deh teman-teman semprotin parfum yang teman-teman pengen pakai gitu ya. Oke, bentar. Ini aja deh. Misalkan teman-teman semprotin di area yang udah teman-teman gosokin lotion tadi, kayak gini, ya. Kayak gitu. Nah, wanginya itu akan jauh lebih tahan lama teman-teman kalau misalkan teman-teman ngelakuin kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya body cream, teman-teman punya body creamnya, misalkan ini body cream Giordani Gold Essenza ya, kalau teman-teman pakai ini dulu baru pakai parfum Giordani Gold Essenza, makin mantep ya, karena aromanya sama, nggak tabrakan. Oke, sampai situ teman-teman sering ngelakuin nggak sih? Atau bahkan baru tahu ini? Sebenarnya di Oriflame tuh udah lengkap banget ya teman-teman. Oriflame malah sebenarnya tahu bahwa di saat kulit kita lembab tuh, dan kita menggunakan parfum di kulit yang lembab itu, bisa membuat wangi dari parfum itu jauh lebih tahan lama. Makanya di Oriflame itu ada body cream yang dikhususkan wanginya sama dengan parfum tuh. Terus kalau misalkan yang kedua, setelah teman-teman tahu ya kan, tadi tips yang pertama, kalau misalkan mau tahan lama, semprot di bagian tubuh yang lembab. Yang selanjutnya adalah semprot parfum di area yang tepat. Jadi kita sebelum pakai parfum, perhatikan dulu letak pemakaian parfumnya itu di mana ya. Coba untuk kita semprotin parfumnya itu di pulse point. Apa itu pulse point? Pulse point itu area yang ada nadinya ya. Biasanya itu di bagian kulit yang tipis, yang kalau dibandingkan dengan area kulit yang lain itu lebih tipis gitu ya, sehingga
membuat darah itu lebih dekat ke permukaan kulit. Nah, sehingga darah itu lebih hangat dan itu bisa membuat parfum kita itu lebih tercium dan lebih bisa menempel tahan lama gitu di kulit. Salah satu contohnya di sini ya kan, kita kelihatan banget ya urat kita gitu. Ini adalah kulit yang tipis. Ini adalah pulse point. Di mana aja sih pulse point? Pulse point itu ada di pergelangan tangan, di leher, di pinggir-pinggir leher sini. Ini pulse point. Terus di belakang telinga juga, ini pulse point, belakang telinga ini. Ya. Terus di siku, ini juga pulse point gitu ya. Ini pulse point. Jadi teman-teman bisa semprotin parfumnya di titik-titik pulse point tersebut. Oke, kita langsung praktek aja. Tadi kan aku udah semprot ya kayak gini. Kayak gitu di sini, terus ditepuk-tepuk gini. Terus perhatikan ya teman-teman, jangan digesek-gesek. Banyak orang tuh kayak pas semprot kayak gini langsung. Jangan, karena kalau teman-teman gesek-gesek kayak gini itu bisa merubah wanginya, bahkan bisa merusak molekul-molekul ya, molekul susah banget sih ngomong, yang ada di parfum itu teman-teman ya. Jadi jangan, mendingan teman-teman tepuk-tepuk kayak gini aja. Oke, kita langsung coba aja, langsung lagi semprot, tap-tap, teken-teken, manja gitu ya. Fungsinya untuk meratakan parfumnya. Terus kita bisa taruh di pinggir-pinggir leher, bisa taruh juga di belakang telinga gitu ya. Terus kita bisa taruh juga di sikut kayak gini ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya yang harus kalian hindari adalah jangan semprotin parfum itu di baju teman-teman, karena biasanya parfum itu ada warnanya yang bisa menempel di baju dan susah banget dihilangin, kayak kenangan mantan gitu ya. Enggak, maksudnya susah dihilangin warnanya kalau misalkan udah menempel di baju. Terus kalau misalkan di rambut gitu ya, misalkan di rambut kan kita suka nih yang pakai parfum di rambut biar pas dikibas gitu ya bisa tercium aromanya. Jangan langsung pakai parfum di rambut, tapi semprotin dulu di sisir kayak gini, terus di sisir ke rambut gitu ya. Tapi lebih bagus kalau teman-teman semprot terus dikipas-kipasin dulu, biarkan parfumnya nguap, baru teman-teman pakai di rambut gitu ya, biar tahan lama. Dan pastikan teman-teman untuk menjaga parfumnya jauh dari tempat yang lembab, misalkan kamar mandi, dan juga jauh dari sinar matahari langsung dan juga udara yang panas. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu live streaming kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nyimak, dan tetap produktif walaupun kita saat ini lagi work from home aja. Dan semoga kita doain sama-sama, semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai ya teman-teman. Dan semoga tips and trick biar parfumnya itu tahan lama bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa butuh banget nih sama parfum yang bisa tahan lama, perhatikan step-step dan poin-poin yang tadi udah dijelasin. Oke? Sampai jumpa teman-teman. Dadah.